Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat aja ya. Untuk pertemuan kita kali ini, pesantren Ramadan, pertemuan yang ketiga. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran sunnah dibaca ya, tiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tadarus artinya belajar. Al-Quran artinya menurut bahasa adalah bacaan. Adapun definisi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diturunkan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum membacanya adalah sunnah. Jadi, tadarus Al-Quran adalah memperdalam Al-Quran dengan cara memahami artinya dan mengamalkan isinya. Kita lihat keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, diakui sebagai keluarga Allah dan orang keistimewaannya yang terpilih. Kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Ketiga, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran dihadiri malaikat. Keempat, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk-penduduk langit. Kelima, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Keenam, Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada ahlinya, yaitu orang yang bisa membacanya. Ketujuh, membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya maupun kedua orang tuanya. Dan kedelapan adalah dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Jadi Al-Quran ini baik yang membaca ataupun yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, keduanya akan mendapatkan pahala. Walaupun membaca Al-Quran itu adalah sunnah, maka jadikanlah wajib supaya kalian tiap hari membacanya dan memperlancar bacaan Al-Quran kalian. Membaca Al-Quran ini bukan hanya untuk diri sendiri ya, akan tetapi juga untuk kedua orang tua kalian. Baik, kita lanjutkan keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, bacalah Al-Quran tiap hari. Selanjutnya adalah pahala membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ternyata alif lam mim itu tidak dihitung satu ayat, akan tetapi per huruf. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah membaca Al-Quran karena banyak sekali faedah, hikmah, atau pahalanya. Kemudian tadarus ini adalah pahala yang dilipat gandakan ya, yang mendapat balasan surga, mendapatkan kemuliaan dan ilmu, menghidupkan bulan Ramadan, dan mempererat rasa persaudaraan. Oleh sebab itu, jika kita rajin membaca Al-Quran, maka kita akan mendapat pahala berlipat ganda dan rasanya adalah surga.
Kendala yang harus diwaspadai adalah menganggap sepele saat sehari tidak membaca Al-Quran, lemahnya wawasan ber-Al-Quran sehingga tidak terdorong untuk membaca Al-Quran, tidak memiliki waktu wajib sehingga membaca Al-Quran hanya sesempatnya saja, kemudian terbawa lingkungan yang tidak cinta Al-Quran. Maksudnya seperti contoh sekarang ini, banyak sekali yang mengutamakan memegang HP ketimbang membaca Al-Quran. Lebih wajib melihat HP atau memegang HP ketimbang membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tadarus Al-Quran yang kita bahas hari ini sangat penting ya, karena itu adalah kewajiban kita seorang muslim, sebagai umat muslim, untuk membaca setiap hari. Pahalanya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk kedua orang tua kalian. Jika kalian sayang kepada kedua orang tua kalian, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak ya, yang penting tiap hari rutin. Insya Allah semua amal kebaikan kalian atau pahalanya untuk kalian sendiri, bukan orang lain. Selain mendapat pahala, jika sering-sering membaca Al-Quran, kalian juga akan terbiasa dan menjadi lancar. Baik, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.